Pagi. 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 Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Seperti biasa sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, itu yang pertama sekali apa? Berdoa dan bernyanyi. Nah, untuk pagi hari ini yang memimpin kita dalam doa siapa? 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 Oke, silakan ke depan memimpin kita dalam bernyanyi. Siapa? Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini. Diawali dengan doa dan puji. Silakan kepada teman-teman, kami berikan waktu dan tempat. Dipersilakan. Mari kita bernyanyi dengan sungguh di hati. Ini ada doa 3 kita. Di hati ini ada doa. Di mulut ini ada doa. Di tangan ini ada doa. Tuhan Yesus ajarku doa. Mari kita berdoa supaya damai dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita. Bapa yang berkata maka kami akan memulaikan proses pelajaran kami. Serta engkau yang menolong kami, serta engkau yang memberikan kami kepikiran dan kesehatan. Dan serta inilah yang belajar pada hari ini. Bapak kami berdoa kepada Bapak yang memberikan kami kepintaran dan kesehatan. Maka ini dari anak yang tidak sempurna kami sempurnakan dalam nama Bapa Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan kembali. Sekali lagi mari kita berikan apresiasi untuk teman-teman yang memimpin kita dalam doa dan puji. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam mata pelajaran kita atau materi kita terlebih dahulu, silakan anak-anak kami dengarkan namanya masing-masing dan Bapak absen. Yang ada dibilang hadir, yang belum hadir dibilang absen. Yang pertama, Damai Suci Caipu, Selvia Lidiawang, Sepi Halawang, Yerni Halawang, Stefanus Mululu, Nathaniel Halawang, Yanti Halawang, Indah Murni Barumu, Tania Bahagiawang, Sprint Damai Suci Barumu, Yakuja Halawang, Kenjia Halawang, Martin Bulele, Netraneli Barumu, Gwenifer Daily, Nedikta Domi Duru,
Edi Kia wa Ajaluhu, Alif Pak. Fadriaga Uno Halawa, Alif Pak. Besu Halawa, Ertaboas, Alif Pak. Waluhu, Boyman Halawa, Alif Pak. Nardi Dia. Alif Pak. Baik, semuanya ha? Hadir. Nah. Kelas 4 Bisa belajar matematika. Yes, yes, yes. bisa belajar matematika. Baik anak-anak, minggu depan, minggu yang lalu telah kita pelajari mengenai segi apa? Sisi-sisi atau sifat-sifat bangun. Ada beberapa sifat atau ciri-ciri dari bangun. Siapa yang tidak lupa dulu? Coba sebutkan. Siapa di antara anak-anak kami yang masih ingat apa saja yang menjadi sifat-sifat dari bangun? Siapa coba? Saya Pak. Oke, silakan. Transpensi jasa. Transpensium. Apalagi? Saya Pak. Silakan. Transpensium siku-siku. Transpensium siku-siku. Ada lagi? Ada Pak. Silakan Pennifer. Tiga. Segitiga. Silakan Edi. Lain-lain. Layang-layang. Ada lagi? Segitiga. Itu semua adalah sifat-sifat dari datar. Nah, tentu dalam hal itu, hari ini yang kita bahas adalah mengenai sifat-sifat bangun datar, jerjang, dan apa? Ada yang tahu? Ketupat. Nah, minggu ini dulu ada anak-anak kami yang sudah mencoba membuat layang-layang. Ada kan? Jadi sudah dicoba dipraktekkan bagaimana sifatnya yang layang-layang yang memiliki dua sifat yang sama. Atau dua sisi yang serupa, besar, panjang. Nah, kalau hari ini kita akan membahas tentang bangun datar, sifat bangun datar yang dikatakan seperti ketupat. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk di situ, Bapak dulu bertanya, apakah ada yang pernah mendengarkan kubus yang berupa ketupat? Kalau ketupat itu apa di sini sama kita di bahasa Niasnya itu tabel. Kalau bentuknya seperti ini, apa namanya ini? Ketupat. Tapi kalau yang ini, apa namanya ini? Jerjang. Ini adalah Ketupat. Ini bentuk bangun datar atau sifat jerjang. Nah, dalam hal ini tentu apa yang kita tahu, apa yang kita perlu ketahui di sini, kenapa ini adalah ketupat, ini adalah kenapa dia dikatakan bagian dari sifat, yaitu sifat dari bangun datar. yaitu yang pertama, dia memiliki 4 sisi, dan yang memiliki 4 sudut, memiliki 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Artinya dalam jerjang ini dia termasuk memiliki 4 sudut dan 4 sisi
dan 4 dua pasangan sisi yang sejajar. Nah, kalau kita lihat mana itu 4 sudut, 4 sisi, 2 sisi yang sejajar, tentu kita harus tahu di mana itu. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Ini adalah sisi pertama. Ini sisi kedua. Sisi ketiga. Dan keempat. Nah, itu adalah salah satu ciri sisi yang ada di bangun datar bentuk jajar yang memiliki 4 sisi. 4 sudut. Mana sudut yang 4? Ini adalah sudut 1, 2, 3, 4. Itu adalah sudut 4. Artinya dia memiliki sudut 4. Kalau kita melihat apa? Dia memiliki 2 sisi yang serupa. Apa sisi yang serupa? Ini sisi 1 sepak. Ini sisi 2 sepak. Kalau kita mengukur ini, kalau ini 10 meter, otomatis ini pasti 10 meter. Kalau kita mengukur ini 8 meter, pasti otomatis ini adalah 8 meter. Makanya dia memiliki 2 sisi yang sama. Nah, itu adalah bagian kerja. Itu adalah bentuk kubus kerja. Kalau kita melihat dari kubus ketupat, apa yang dikatakannya di situ? Memiliki 4 sisi, memiliki 2 pasangan sisi sama panjang dan saling berdekatan. 4 memiliki 4 sudut, memiliki 2 pasang sisi sejajar. Yang pertama, dia memiliki 4 sisi. Oke, ini sisi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dia memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan saling berdekatan. Memiliki 2 sisi saling berdekatan. Yang pertama, ini adalah sisi A, ini adalah sisi B. Jadi saling berdekatan. Ini adalah sisinya. Ini kedua sisi 1, ini sisi 2. Jadi saling berdekatan. Nah, di situ dia dikatakan merupakan ciri dari khas sifat dari bangun datar. Dia memiliki kubus yang seperti ketupat. Yang berikutnya, dia memiliki 4 sudut. Tentu ini sudut 1, 2, 3, dan 4. Biasa. Yang lainnya memiliki 2 pasang sisi yang sejajar juga. Ini adalah 2 sisi. Yang pertama sisi pertama, ini sisi kedua. Kalau kita mengukur sisi 1 ini, otomatis sama dengan sisi 2. Kenapa? Karena dia bentuk ketupat harus sama panjang dan sama lebar. Makanya dia dikatakan sifat bangun datar yang beraturan. Nah, untuk itu di situ dulu ada pertanyaan dari anak-anak kami? Tidak. Betul. Ya, baik. Kalau tidak maka sedikit tugas dan untuk mengerjakan ini kita harus bentuk kelompok. Jadi sebelum dulu kita bentuk kelompok, saya tanya dulu. Kita bagi berapa kelompoknya? Bagi 4. Oke, betul? Cocok di situ? Cocok. Jadi kalau bagi 4 menjadi 5 orang sampai Nah, oke. Baik, sekarang kita akan membagikan kelompok. Silakan bagi kelompok. Nah, ini kita bagi lembaran ini ditulis nama kelompok dan nama-nama kawannya.
Nah, baik. Di situ ada beberapa pertanyaan yang mengatakan ini dan itu. Yang termuat di kolom itu nanti akan itulah yang kita jawab. Dan sebelum kita menjawabnya, tentu setiap kelompok diharapkan untuk mendiskusikan apa kesimpulan dari pertanyaan dalam lembaran LKS kita. Jadi yang pertama dulu ditulis-tulis namanya, baru dibahas bagaimana materi ini ada pertanyaannya. Silakan dipersilakan untuk mengerjakan LKS-nya. Kelompok 1, kelompok berapa ini? 2, ini 3, kelompok 4. Oke. Ditulis nama kelompoknya dan didiskusikan apa yang menjadi pertanyaan di situ. Siap kelompok 2? Siap. Oke, mantap. Kalau si Fadi ini raja buku dia di kelompok ini. Esa kelompok 3. Siap. Bahas. Kita bahas bersama apa yang menjadi gagasan kita dalam pertanyaan itu yang tertulis dan tertuang di dalamnya. Kita bahas bersama dengan kolom. Silakan. Anak-anak sudah? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 3? Sudah. Mati. Oke, siap, baik. Karena sudah siap, maka sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil dari diskusi kelompok. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 mengungkapkan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami adalah 1. Mr. Fendi Dewa, 2. Perdana Sosial Luku, 3. Penny Fardaili, 4. Melisa Remendulu, 5. Sefiel Sari Halawa. Sisi yang sejajar adalah Jorjang. Sisi yang sama besar adalah Ketupang. Baik, terima kasih. Kelompok lain? Tidak. Baik. Hasil dari kelompok 1. Jadi dalam hal itu tidak ada yang perlu ditanya lagi? Ada masukan dari teman-teman? Tidak. Oke. Mari kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 1. Kita kembali seperti biasa. Jadi diharapkan untuk menyusun meja yang kembali ke tempat masing-masing. Karena kita sudah menampilkan hasil dari diskusi kita, tentu kita akan melanjutkan. Nah, di situ tadi ada 2 kubus yang bentuk sisinya atau sifat-sifat bangunan. Yang pertama belah ketupat. Inilah bentuknya, bentuk dari belah ketupat. Ini adalah sisi yang pertama dan ini adalah sisi
sisi yang kedua. Coba kita mengatakan ini sisi pertama dan ini sisi kedua. Yang penting intinya dalam belah ketupat ini dia memiliki dua sisi yang sama panjang dan besar. Dan dia memiliki 4 sudut dan memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, begitu juga dengan bentuk dari jenjang atau bentuk kubus jenjang seperti ini. Dia memiliki 2 sisi yang serupa dan memiliki 4 sudut. Nah, dalam hal itu tentu kita akan mengetahui apa saja bentuk dari belah ketupat dan kubus jenjang. Nah, di sini anak-anak tentu harus kita tahu yang berupa sifat-sifat dari bangun datar. Ada yang bentuknya seperti begini. Ini adalah merupakan juga sifat dari bangun datar yang beraturan. Ada juga sifatnya yang seperti ini. Ini namanya kubus yang tidak beraturan. Sehingga kenapa dia tidak beraturan? Karena setiap sudutnya tidak sama. Kalau ini memiliki sifat yang sama, maka dia beraturan. Walaupun dia tidak beraturan dan beraturan, itu semua memang memiliki sifat-sifat dari bangun datar. Nah, baik anak-anak, untuk itu ada beberapa pertanyaan dari anak-anak kami. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Apa ada yang kurang jelas? Apa ada yang perlu kita bahas? Silakan bertanya di detik ini sampai saat ini, sampai yang sudah kita jelaskan ini. Ada yang perlu ditanya? Silakan. Ada dari sana? Dari sebelah kanan ada? Dari sebelah ini ada? Tidak. Dari sebelah kiri? Tidak. Ibu ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada beberapa lembaran soal yang harus kita kerjakan. Jadi setiap satu meja, satu lembaran, silakan nanti dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, mari kita berkata
tepuk tangan dulu. Selesai, silakan kasih di depan. Oh yo, ayo. Yang sudah siap silakan kasih di depan. Dengan rapi. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kelas 4. Bisa membaca matematika. Yes, yes, yes. Baik. Nah, sekali lagi anak-anak, yang barusan kita pelajari itu adalah merupakan sifat-sifat dari bangun. Berapa bentuknya? Salah satunya adalah belah ketuk. Ketupat. Yang kedua adalah sifatnya Cercat. kesamaan dari kedua kubus ini memiliki ciri yang Serupa. atau memiliki sifat yang pribadi kubus. Kalau ini kita ulangi, ini adalah memiliki 4 sudut dan memiliki 4 sisi dan memiliki 2 sisi yang serupa sama Kalau ini juga apa? Memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut dan memiliki 2 sisi yang sama Panjang. Itulah makanya dia dikatakan berupa bentuk dari sifat-sifat bangun. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Karena mengingat waktu kita sudah mau habis. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, saya berikan suatu motivasi kepada anak-anak kami yang dengan kita mempelajari hal-hal seperti ini, maka kita akan secepat mungkin nanti akan menemui di kelas-kelas berikutnya ke atas, dan kita sudah didasari dengan tahu bentuk-bentuk dari sifat bangun dan sehingga ke depannya nanti kita sudah bisa tahu apa saja sifat bentuknya dan bagaimana sifatnya, cirinya yang dikatakan dengan bangun dan nanti minggu depan kita akan membahas bentuk lagi dari sifat-sifat bangun dan kira-kira demikian. Dan oleh sebab itu, karena waktu kita sudah mau habis, sebelum kita menutup pelajaran ini, apa yang harus kita lakukan? Berdoa Dan bernyanyi. Baik, siapa yang memimpin kita nunggu? Siapa si Nabi bisa? Ketawa dia. Si gue bisa? Oke, tidak bisa katanya. Si siapa namanya ini? Si Erni bisa? Oke. Silakan, si Fadi bisa? Bisa. Si Suci bisa? Oke, silakan ke depan. Pimpin kita dalam bernyanyi dan duduk. Oke, teman-teman, mari kita bernyanyi. Di hati ini ada cinta. 3 ya. Di hati ini ada doa. Di mulut ini ada doa. Di kanan ini ada doa. Tuhan Yesus ajar doa. Teman-teman, mari kita berdoa dengan sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami hari ini. Kami sudah menyelesaikan tugas kami, ya Tuhan. Engkau telah menolong kami. Ya Tuhan, kami berpisah-pisah di tengah-tengah ini, kiranya Engkau menolong kami. Ya Tuhan, ini dengan waktu yang singkat, kami panjatkan melalui darah anak Yesus penebus dosa kami. Amin. Dapat kembali ke belakang. Oke, dan karena sudah berakhirnya
waktu pelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akan sebentar lagi keluar main-main. Dan sebelumnya kepada ketua kelas dipersilakan untuk mempersiapkan. Sebelumnya, siap gerak. Kalau pendukung kita, gerak. Tegak gerak. Gua bersam, jam. Boleh keluar main? Persilakan.